syaratnya. Nah itu. Terus udah ngaji tapi belum ketemu, belum lengkap terus syarat sahnya gimana itu? Itu insya Allah dimaklumin karena kita masih belajar. Itu seuntungnya di situ. Gitu. Saya kan ilmu itu belum ketemu semua. Dari kecil perasaan saya udah ngaji, tapi sampai saat ini masih aja banyak ilmu yang bukan banyak lagi. Masih baru seujung kukunya mungkin yang saya pelajari. Masih banyak ilmu yang belum kita ketahui gitu. Nah, yang mengatakannya Nabi, kalau lautan itu menjadikan mangsinya dan juga kayu menjadi penanya untuk menulis ilmu Allah, nggak bakalan cukup ilmu Allah itu. Apalagi ngejar penafsir Al-Quran itu. Dari baknya aja, baknya lepas bismillah itu sudah diuraikan. Belum lagi dari bahasa santrinya, Pak huruf jar, ismi majrur, huruf jar, al-majrur, kasrul dohir, tadi belajar majrur, terufir, malingkal, buang takdir, ayat tadi bismillah. Ini tulisan yang gak enak. Nah, itu kalau ditulis bingung. Nah, itu ditarkib, baik, mudah Allah yang mudah pilih. Ar-Rahman jadi sifat awal, sakilabat ar-Rahim, Allahi, Ar-Rahman jadi sifat ar-Rahim, menjadi sifat sani, dengan penulis. Itu kalau santri dikupas satu-satu, bingung nanti. Nah, kita cuman dengar aja baca Bismillahirrahmanirrahim. Oh, ternyata baca Bismillah, baca Fatihah di dalam sholat aja ada syaratnya. Minimal kita baca Fatihah itu tasdidnya 14, jangan sampai tertinggal di dalam sholat. Baca Fatihah tasdidnya ada 14, jangan sampai ketinggalan. Bismillah dilafaz dalam jalalah. Kenapa ada baca milah bukan millah? Karena diiringi huruf berbaris kasrah. Mimnya bismillah bukan bismillah. Nah, ada yang bismillah, cakak-cakan. Karena diiringi huruf berbaris kasrah, cara tajwidnya bacanya tarkib. Nah, tuh. Banyak bacaan yang kita kadang-kadang kita bingung. Baca surat Ikhlasnya Qulhuwallahu ahad, dunillahu samad. Belum ada dunillah, ada nunnya. Padahal di situ nggak ada nunnya. Qulhuwallahu ahadun, Allahu samadun. Nah, itu nggak ada di situ. Kok ada ketika diwasal Qulhuwallahu ahad, dunillahu samad. Ternyata dibuang tanwinnya wa urika bil kasri li ajli taqalusi minati qaisakinain. Digerakkan atau dirubah, dihidupkan dengan kasroh karena ketemu mati dua. Apa yang mati dua itu dibuang tanwin sama alif, dapat apa Allah tadi dibuang alifnya gitu. Itu ketemunya di mana? Di ilmu nahu kayak gitu ketemunya. Kita cuma ngikutin aja, jangan dulillah, Qulhuwallahu ahad, dulillah sama salah. Nah, atau dulillah berarti apa namanya iqobila gunah salah. Itu ternyata kudu dikasih nun alif, namanya nun kecil, nun baru. Itu syarat-syarat cara kita bacaan di dalam Al-Quran aja untuk ketika kita sholat. Itu kan ada kalanya kita sholat di wasol, sholat ikhlas itu. Kita sholat Bismillahirrahmanirrahim, apalagi kalau sholat hajat. Nah, tadi sholat utaqo, udah pada sholat utaqo belum? Belum ya. Nah, tadi kita sholat maghrib, sholat utaqo. Kemarin malam Jumat kita sholat utaqo. Sholat utaqo itu hanya dilaksanakan di bulan Syawal, tidak boleh dilaksanakan di luar Syawal ya. Jadi bulan Ramadan itu kita kan ada di akhir Ramadan ada itskum minanar, pembebasan dari neraka bagi orang-orang yang melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan. Nah, begitu kita Syawal, insya Allah kita di situ Idul Fitri. Kembali ke fitrah, kembali suci. Lu emangnya kotor mau nih? Kalau kembali suci berarti tadinya suci dong. Tadinya suci, terus kotor kembali lagi ke suci. Kullu mauludin yulad alal fitrah. Semua anak Adam itu dilahirkan dalam keadaan fitrah atau suci. Terus karena udah dia hidup, berkembang, berpikir, beraktivitas, akhirnya aktivitasnya ada yang salah, tidak sesuai syariat, kotor. Makanya disuruh puasa di bulan Ramadan untuk membersihkan kotoran
sebulan digembleng di bulan Ramadan. Maka di akhirnya disebut Idul Fitri. Idul Fitri itu kembali ke fitrah, kembali suci. Nah, setelah Idul Fitri udah suci, ada lagi sholat, namanya sholat utaqo itu tadi. Sholat utaqo itu sholatnya 8 rakaat. Mau dibikin 2 kali salam boleh, dibikin 4 kali salam boleh. Nah, itu boleh 2 kali salam, 2 rakaat berarti, atau 2 kali salam berarti 4 rakaat gitu. Nah, itu caranya. Mau sholat sendiri monggo di rumah, mau bulan Syawal, mau siang, mau malam, 2 kali, 3 kali nggak apa-apa. Maksudnya malam lakuin, siang dilakuin boleh, nggak apa-apa. Mau setiap hari juga boleh. Itu hanya bisa dilakukan di bulan Syawal dan tidak hanya untuk 1 kali. Gitu. Jadi bacaannya setelah baca Fatihah, baca surat Ikhlas 15 kali. Tuh, semua setiap rakaat sama. Habis Fatihah, surat Ikhlas 15 kali. Itu bacaannya. Setelah kita selesai salam 8 rakaat, berarti 8 rakaat baca istighfar. Baca tasbih subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah 70 kali. Terus baca sholawat, tambahin baca istighfar boleh, nggak apa-apa. Itu. Nah, setelah itu baru doa. Doanya ya biasa namanya minta, pasti kita minta yang terbaik buat diri kita dan buat keluarga dan buat semua muslimin muslimat. Pakai bahasa Indonesia mawon atau bahasa kita aja. Doanya nggak usah Arab-Araban. Karena nggak ada syarat doa itu harus pakai bahasa Arab, nggak ada syaratnya. Kecuali sholat. Kalau sholat harus pakai bahasa Arab, nggak boleh pakai bahasa daerah atau bahasa Indonesia. Kalau doa mah boleh. Mas Siti doanya ya Allah Gusti kalau nyuwun duit, nggak sama. Daripada bahasa Indonesia, bahasa Arab nggak bisa dia bahasa Arab. Ya Allah Gusti kalau nyuwun duit dia bahasa Arab mah. Betul pasti ya. Allahumma inni as'alukal fulus. Mafil fulus bahwa mampus. Orang duit malah mampus. Nah, jadi doanya pakai bahasa Indonesia saja. Diupayakan minimal 1 kali lah sebulan puasa itu sholat utaqo namanya. Sholatnya 8 rakaat, 2 kali salam boleh, 4 kali salam monggo. Setiap rakaat pada Fatihah membaca surat Ikhlas 15 kali sama semua. Berarti 8 kali 15 berapa tuh? 120 ya? 120 surat Ikhlas. Lumayan. Nah, itu fadilahnya dari surat Ikhlas. Dan insya Allah doanya makbul, dijabah doanya. Itu salah satu ketika kita bulan Syawal, makanya tak sampai mumpung masih Syawal. Ibu bapak, niatnya sholat hajat aja, nggak usah sholat utaqo. Karena itu sebenarnya sholat hajat itu kan bifadilah surat Ikhlas tadi, tapi dilaksanakannya di bulan Syawal. Gitu. Nah, kalau biasa di bulan lain kan kita udah biasa sholat hajat yang pakai yang 100 itu. Sholat pertama 10, sholat kedua 20 salam, sholat lagi sholat pertama 30, sholat kedua 30, 40. Jadi 4 rakaat, 2 kali salam 100 kali. Nah, itu udah biasa kita lakukan pas kemarin di acara apa namanya? Itikaf ya, itikaf itu kata sholat Ikhlasnya yang 100. Niatnya sholat hajat aja nggak apa-apa. Dilaksanakannya mau siang mau malam boleh ya, sholat utaqo namanya. Itu memang adanya di himpunan atau jamaah-jamaah thariqah ya, yang ngelakuin itu jamaah-jamaah thariqah. Jamaah aja kitabnya kitab Syaikhul Qadir Jilani yang mengarang kitab itu kan. Nah, kita sholat utaqo dilakukan. Nah, yang paling panjang ibadah itu kan bulan puasa sudah selesai, 1 bulan selesai. Terus nanti zakat sudah selesai. Ternyata saling ketergantungan. Rukun Islam itu saling ketergantungan. Kalau syahadat itu pondasi. Pondasinya kita sudah kuat insya Allah.
itu terutama. Syukur-syukur sudah bisa nikah sampai ihsan. Ya. Iman dulu kita percaya sama Allah, Islamnya kita lakukan. Iman mempunyai rukun, Islam mempunyai rukun, sholat mempunyai rukun, semua tata cara ibadah itu mempunyai rukun. Ini makanya bulan balen kudu belajar piye carane rukun wudu. Nah, rukun wudu ada 6. 1 nih, 2 membasuh muka, 3 membasuh tangan sampai sikut. Ya, sampai sikut. Kalau nggak sampai sikut berarti gagal. Awas, hati-hati. Mama pas wudu ada tempatnya. Tempat wudu wanita, tempat wudu pria. Pakai baju sempit berarti buka bajunya supaya sampai sikut tetap di tangannya. Terus mengusap sebagian kepala. Jangan rambut. Nanti kalau rambutnya panjang nanti ke sini berarti bukan kepala. Kalau di sini bahu namanya. Di sampai sini rambutnya berarti bahu bukan kepala. Yang namanya kepala itu dari sini. Nah, ini bawahnya udah leher. Berarti usap rambut di sini. Nggak boleh gitu. Kena rambut bukan kepala. Ya, sebagian kepala. Kalau di atas ini walaupun cuma sedikit kepala namanya. Usap sebagian kepala. Terus membasuh kaki sampai mata kaki. Yang keenam tertib. Nah, itu secara syariat, ya, syariat. Ternyata ada wudu syariat, ada wudu hakikat. Ada. Nanti kita belajar sedikit geserin. Wudu syariat yaitu tadi harus datangnya air ke anggota wudu, tidak boleh ada yang menghalangi apapun. Air tidak boleh terhalang dengan apapun menyentuh ke kulit. Misal minyak, getah juga boleh. Pakai body terlalu banyak dia nggak tembus, itu juga nggak boleh. Ya. Harus nempel, harus tembus ke air. Gitu. Harus tembus ke kulit. Gitu. Kalau ada getah, ada minyak, ada kutek, bukan pacar Mekah ya, kutek. Kalau pacar Mekah kan beda dengan kutek. Kalau pacar Mekah mah boleh, karena dia nempelnya itu bukan ainnya tapi asarnya. Tapi kalau kutek ainnya, ain itu benda, asar itu bekas. Ya. Kalau pacar itu tadinya ditempelin, saya dulu waktu kecil senang pakai pacar itu, tempelin terus nanti kalau itu dia lepas, tinggal asarnya kuning, lama-lama kemerah-merahan. Kalau kutek dia langsung kayak cat, gitu kayak cat, berarti ainnya nutup anggota wudu, itu nggak boleh untuk wudu. Nah, hati-hati ya yang suka pakai kutek, terus kukunya panjang, kutekan ireng-ireng, begitu begini yang pakai mampir. Hati-hati. Ya boleh, nggak apa-apa perhiasan gitu. Ada sekarang ada yang model lapisan itu, lapisan tempelin, bisa cepot, boleh, nggak apa-apa. Untuk perhiasan nggak apa-apa kalau emak-emak itu palsu. Hati. Itu datangnya air ke anggota wudhu jangan sampai ada yang nutupin sedikit pun. Nah, dilarang udah selesai sholat baru ketahuan di kulit kita ada getah misalnya. Waduh, piye iki? Nah, piye iki? Nah, itu kalau waktunya masih panjang, ya ada. Diulang wudhunya, diulang sholatnya. Tapi kalau ketahuannya kita sudah selesai wudhu, di dalam masih basah, ketahuan, waduh, kok enek, getah di tangan, cukup dibasuh yang kena getahnya tadi karena anggota wudhu kita masih basah, belum kering, gitu. Tapi kalau udah sholat berarti kan udah lama, itu kalau masih ada waktu segera ada untuk melakukan sholat yang tadi. Di dalam ketahuannya dari sholat subuh ketahuan sholat zuhur, gitu. Ketahuannya udah ngelewatin sholat, berarti nempelnya sebelum sholat subuh. Itu gimana? Udah dikodoin sholat subuhnya gitu. Karena itu gagal kalau memang itu fatal, ya fatal gitu. Karena keteledoran kita. Kecuali misalnya nggak tahunya itu ya sama sekali nggak tahu. Kalau nggak dikasih tahu orang mah, mas kemarin sampean sholat subuh di tangan sampean ada getahnya kemarin. Iya, terus lewat, aduh, lain, nggak tahu.
tapi dengan kita tidak tahunya itu tidak tahu hukumnya beda. Saya gini, apa iya sih? Masa iya nempel ada getah sini nggak sah? Iya mas, misalnya. Sampai nggak mau ngaji, aku ketemu Pak Wi. Oh ya, itu dimaklumin beda. Karena ngaji tapi belum ketemu, itu dimaklumin. Makanya hukum itu banyak banget, ya itu Bapak banyak banget. Ada lagi yang lebih ganas mah hukumnya itu. Dia nggak pernah ngaji, dia juga nggak tahu, itu salah, itu dosa besar. Karena dosa besarnya apa? Dosa besarnya karena enggak ngaji, itu dosa besar karena dia nggak ngaji. Lah aku kan orang ngerti, lah sampai biar ngerti ngaji orang. Nah kan, lucu kan ya? Aku cuma lu bilang, aku kan orang ngerti, lah biar ngerti sampai ngaji biar orang lu. Kan angel ya. Itu yang saya kadang-kadang mikir aja, oh saya perasaan belajar belum selesai rukun sholat, rukun wudhu dari kecil apal tiap malam Selasa dulu waktu masih ngaji di samping rumah di Jawa Tengah. Terus ada rukun Islam ada 5, terus rukun iman ada 6, terus rukun wudhu, batal wudhu, niat wudhu, doa setelah wudhu, terus rukun sholat, batal sholat. Udah hafal gitu, tapi begitu praktek yo angel ternyata. Angel. Ya. Udah hafal di luar kepala karena setiap hampir setiap minggu itu bareng-bareng sama teman-teman pondok dulu. Itu masih susah aja. Nah sekarang wudhu secara syariat itu soal apa namanya yang kita lakukan tadi. Dari rukun wudhu ada 6 niatnya wudhu bareng dengan ngusap wajah. Nah ini prakteknya, ya, teorinya muqtaronan biwaji bareng dengan nguci wajah. Ini wangi loh Pak. Ya. Yang disebut juz wajah itu yang mana? Atas. Jangan bawah. Walaupun ini juz bener permukaan wajah. Tapi kalau dari sini kita memulai wudhu itu angel. Angelnya gimana? Air kan nggak mungkin kita naikin. Nah berarti kan juz itu dari atas supaya airnya turun. Tapi jangan diturunkan dulu sebelum selesai niat. Nah niatnya makanya jangan panjang-panjang. Niat saya wudhu fardu kena Allah. Udah gitu aja. Jangan terlalu panjang walaupun lafadznya itu nawaitul wudu'a irofil hadasil asgori bahkan ditambah di istibahati sholati fardhu lillahi ta'ala. Itu kepanjangan kalau kita mengartikan lafadznya tadi. Niat saya wudhu karena menghilangkan hadas kecil untuk mengesahkan sholat fardhu kena ta'ala. Keburu turun airnya. Ya. Gimana caranya? Niat yang pendek dan niat itu bukan ngomong ya. Ini mutak-atik bahasa ini yang angel ini. Niat itu bukan ngomong. Niat saya wudhu. Di dalam hati saya niat saya wudhu karena menghilangkan itu ngomong namanya. Niat itu cuma sekilas. Mau kemana Pak? Pasar. Di dalam hati udah niat. Itu niat seperti itu. Tapi wudhu itu harus pas bareng dengan mencuci wajah. Nggak boleh niat sebelumnya atau sesudahnya. Nggak boleh. Harus bareng dengan datangnya air ke juz wajah. Tet, niat saya wudhu baru kalau selesai. Gak usah panjang-panjang. Sambil ini tahan dulu air, turunkan pelan-pelan. Karena wajah itu bukan musab, tapi basuh. Kalau musab seperti rambut, ambil air, musab namanya. Kalau basuh itu berarti harus ada air yang mengalir, walaupun mengalirnya itu tidak seperti air deras, tapi pelan-pelan. Sambil ditahan. Jadi jangan kucuprak. Bagaimana niatnya? Yang pertama karena yang wajib itu sucian pertama. Nawaitu wudhu. Jadi begitu nawaitu wudhu di dalam hati niat saya wudhu pada pojokan mata diusap, pojokan hidung diusap. Pojokan mata kadang-kadang ada belek kering. Apalagi kalau pagi, kerasa sama kita begini kering. Usap pelan-pelan. Nah kalau udah yang kedua, yang penting rata. Kalau udah yang kedua makan itu udah basuhan sunnah. Nah itu syarat. Kalau nggak sah wudhunya berarti nggak sah sholatnya. Kan berat kita. Kayak pelan-pelan, benar
benahin sambil membenahin. Oh ya ternyata yang ngono. Jadi jangan buru-buru wudu, terutama basuhan yang pertama, karena basuhan yang pertama itu hukumnya wajib ya, dan air wajib memungkinkan mustakmal ketika nyiprat ke wadah yang wadah itu tidak ada dua kulak, itu merembet ke bab air yang lain nanti. Nah kita ngomongin wudunya aja, wudunya udah selesai, wajah, tangan. Kalau misalkan ketika kita cuci tangan, wudunya sekarang kan semua udah pakai keran. Kalau ngambil keafdolan, tetap afdolnya itu tangan dari berinci dulu dari sini. Air mancur, udah misalnya ini baju kayak gini nggak bisa ini kalau nggak dilepas, nggak bisa. Cuma sampai segini, kudu dilepas berarti. Air mancur dari sini bagusnya. Kalau kita sekarang kan gini, nah nggak apa-apa, itu kan keafdolan aja, sah tetap sah. Walaupun airnya gini, 1 tarik, 2 tarik, 3 dorongan. Nah itu cara supaya menyempurnakan ganjil, ya, menyempurnakan ganjil. Ya minimal ganjil kan 1 kali, tapi minimal kesempurnaan ganjil 3 kali. Ingat minimal kesempurnaan ganjil itu 3 kali. Terus yang afdal lagi gimana? Kanan dulu selesai 3 kali, baru tangan kiri, jangan kiri kanan, kiri kanan. Kayaknya ribet banget ya. Dasar dari kecil juga saya diajarinnya kayak gitu sama guru. Pokoknya selesaikan tangan kanan 3 kali, gitu. Jadi utamakan tangan kanan. Setelah selesai baru tangan kiri, sama dengan kaki juga, gitu. Masih ada aja itu kebiasaannya, sebenarnya nggak membatalkan. Cuman kalau ngomong-ngomong ketertiban, namanya tertib itu kan bagusnya dari kanan dulu ke kiri, tertib. Ya. Jadi kanan dulu selesai 3 kali baru tangan kiri. Jadi kalau ada kukunya panjang, kuku panjang, baik kaki ataupun tangan. Ini kalau gini dia di sini kelewat. Di bawah kuku ini kelewat, kalau gini mancur, nggak basah, sedikit nggak basah. Kisahnya siapa? Pamannya kanjeng Nabi, Abu Thalib. Abu Thalib itu disayang sama kanjeng Nabi, walaupun beliau sampai akhir hayatnya tidak mengucapkan 2 kalimat syahadat. Sampai begitu tinggal dalam satu riwayat dikasih dijilat, bahasanya diludahin, usap semua badannya. Ternyata di sini yang nggak keusap karena kukunya panjang-panjang, nggak keusap di sini sama kanjeng Nabi. Akhirnya luarnya badan Abu Thalib itu nggak kesentuh neraka karena ada sentuhan kanjeng Nabi, tapi dalamnya habis karena masuk apinya dari sini. Makanya yang punya kuku panjang potongin, ngeri kan? Masuknya dari sini api nerakanya. Itu juga sama. Ketika wudhu ini nggak kecuci, bahaya, nggak sah sholatnya. Ya. Dan kuku untuk berlindungnya setan. Ya kalau rajin mah mending, rajin kuku kita wudhu ini, wudhunya bersih kukunya. Hati-hati. Ya. Saya galingan silaturahmi kaum yang masih itu. Kuku saya cuma 1. Waktu itu rombongan dari sini 5 motor, 10 orang ya, sama guru Prisma Gorong-Gorong namanya Agus Pakde. Zaman dulu kan ikut Prisma Gorong-Gorong, ikut kegiatan. Nah, kuku saya cuma 1, yang lainnya panjang-panjang. Pak Abu yang pasti ngomong, kuku jangan ngingu kuku ya, nanti itu buat berlindung setan. Kuku itu keluar, saya sepuluh saya bawa silet, aku tak potong. Sampai sekarang nggak mau ingat aja omongan itu. Karena yang ngomong Abu ya, ngeri. Nah, kalau semua mau jadi pasti itu tadi lepas tadi itu. Hati-hati ya. Jadi saya kadang-kadang mau ngaji itu ya suka lupa aja, ternyata yang lebih penting itu hal-hal yang seperti itu, karena itu yang mengesahkan ibadah kita. Nah setelah tangan, terus tangannya kiri kan sampai sikut itu jangan pas-pasan banget, dilebihi, karena nanti akan dipanggil di hari kiamat. Inna ummati yud'auna yaumal qiyamah, kata Rasulullah, sesungguhnya umatku bakal dipanggil semua di hari kiamat. Terus apa yang itu? Gurran muhajjalina min asaril wudu, akan bersinar-binar dari apa? Dari asar atau labet atau bekas air wudu. Bakal bersinar, bercahaya semua.
Ada yang bersinar kayak matahari karena dia wudhu sebelum masuk waktu sholat. Cahayanya kayak matahari, gampang kelihatan dari jauh. Cahayanya kayak matahari, terus masuk surga semua. Ada yang cahayanya kayak bulan karena dia begitu masuk sholat dia langsung wudhu. Nah, sebelum berangkat ke masjid dia sudah punya wudhu, tapi udah masuk waktu sholat. Itu cahayanya kayak bulan, masuk surga semua. Ada yang kayak lampu neon, ada kayak bintang. Ada yang kalau publik, ada yang kalau publik macam-macam boy. Ini juga saya kelap-kelip karena wudhu nih setahun ping pindo sholat Idul Adha kalau Idul Fitri. Itu yang kayak gitu ternyata di Kota Raman masih ada, masih banyak ya. Masya Allah. Untung bisa ada yang gelem ngaji. Akhirnya saya kuwi kesawaban. Gusti Allah arep libah ning musibah rasido karena melas karo Mas Siti saya gelem ngaji. Ngono lho, Mak. Akhirnya saya nulungi saya gelem ngaji, Mak. Nulungi sing ora gelem ngaji, saya nulungi. Itu dia ora sadar. Masya Allah. Ya kok sholat kita wong sholat tiap hari kadang-kadang pas ngebleng lah iki mau usah kira urung ya. Iku sing butuh tahun bisa iki piye ya? Kira-kira lali apa aja? Kira-kira. Sampai kan wis tahu to. Ya lali ora kira-kira ya. Masya Allah. Tapi kan saya muslim, saya Islam. Saya Islam katakan ini. Walaupun toh nanti naudzubillah misalnya dia meninggal dunia belum tobat, tetap kudu disolati. Bahkan kemarin atau ada orang yang minum racun, ada yang gantung diri, sih kalau gue disolati apa? Kan tetap muslim toh. Kalau dia Islam tetap harus disolati, dimandiin, dikafanin, disolati, dikubur biasa. Gak boleh, tetap kalau masalah urusan dosanya itu nanti hak dia sendiri masing-masing. Tapi secara Islam harus dirawat secara karena dia tetap Islam gitu. Nanti rukun Islamnya dilakuin apa enggak? Nggak tahu. Nggak dilakuin, yo itu berarti konsekuensinya buat dia sendiri. Kenapa bisa? Nah, kemarin kan macam-macam kemarin itu bulan puasa. Ada yang puasa tapi nggak sholat. Ada yang puasa sholat terus nggak puasa nggak sholat tapi dia zakat. Zakat itu kabeh zakat. Padahal dia orang poso, orang sholat tapi zakat. Iku piye hukumi? Karena kita kan memisahkan hukum itu kudu pinter. Artinya gini, rukun sholat sama rukun Islam itu berapa? 1 syahadat, 2 sholat, 3 zakat, 4 puasa. Berarti kan beda-beda. Ini rukun zakat. Berarti kalau dia enggak zakat tetap dosa karena enggak menjalankan rukun Islam. Adapun dia enggak puasa dia dosa. Nah kalau kita yang udah puasa kita enggak sempurna puasanya kalau belum membayar zakat. Berarti zakat itu hanya untuk menyempurnakan puasa. Padahal coba lihat urutannya. Zakat dulu apa puasa dulu? Puasa dulu. 1 syahadat, 2 sholat, 3 zakat, baru puasa. Jadi kita jangan kejam-kejam ketika ada orang yang nanya seperti itu. Gitu. Piye kae wong ora poso tapi zakat, apa sah yo tetep sah karena rukun Islam itu mah. Kita rukun Islam bisa beda. Adapun dia dosanya enggak sholat, dia urusan dia itu mah. Jangan ora sah kowe poso ora jangan. Ojo galak-galak ya. Galak-galak. Itu bukan salah. Karena beda itu tadi rukunnya. Bahkan ada yang itunya kemarin ngobrol sama Kang Sujan. Piye iki? Posone Jumat serah poso tapi urung zakat fitrah. Nah, iki kan masalah kan timbul terus. Tapi itu sudah terjadi, iya. Nah, kan masalah terus toh. Namanya di dunia itu masalah. Orang duwe bojo ya masalah, wis duwe bojo masalah. Orang duwe anak yo masalah, duwe anak akeh yo masalah. Anaknya yo bandel-bandel yo tambah. Orang duwe duit ya masalah. Kakean duit yo masalah kabeh.
Makanya kita di dunia itu untuk menyelesaikan masalah piye carane wong kaya ono sing model kayak tadi itu ojo gala-gala iki nek masalah selesaikan masalahnya melas soalnya piye wong iki poso ora salat ya ora tapi kok bayar zakat rame nanti kan bayar zakat nyijilit kuwi dilarang sing ngaten ya gue itu bisa lah bapak nang ndi ora gelem terus piye niate iki sekarang kan piye Gus niati urung dereng, langsung niat saya mengeluarkan zakat fitrah untuk saya dan suami saya kan kewali loh. Dulu kan yang kewajiban zakat kan namanya zakat al-fitri an-nafsi wa man talzumuni nafaqatuhu. Dan untuk orang-orang yang wajib saya nafkahi, kan yang bawa perempuan. Tapi itu khusus saya lanang ditanggung kalau saya kan kewali loh. Aku iki piye terusannya. Kalau dia ngomong udah diniatin belum, sampun ya wes selesai. Nah ini tanya, mau diniatin dereng, waktu bikin ini tidak. Niat saya zakat fitrah untuk saya dan untuk suami saya kok sampai 3 kali bojo iki gitu. Halo, itu kadang-kadang kue telimang bingung ngadepin masyarakat. Tapi itu harus cari solusi gimana caranya. Itu masalah terus soalnya. Ya, kita dalam sholat yang tiap hari dilakuin aja salah tuh, apalagi zakat yang tahun pisang ada aja yang salah. Udah zakatnya pakai duit, ngitungnya harga beras, waduh ini masalah meneh. Gula balik diomongin zakat itu semua beras wae cuma duit. Kita itu zakat itu pakai makanan pokok, kutil bala kekuatan di negara itu apa makanan pokoknya beras ya udah pakai beras. Kalau pakai duit boleh nggak boleh, tapi jangan ganti intikal madhab, ganti madhab Syafi'i nggak boleh, udah makan siapa? Hambali. Hambali mah boleh, silahkan. Tapi kudu pakai apa? Pakai korma harganya berapa? 60.000. Berapa kilo? 4 kilo, berarti 6 kali 4, 240 per orang. Nah emang enggak, ngukur harga beras berapa? 15.000 kali 4. Mana bersalah kali 2,8 salah lagi itu. Ya, mau bab sholat aja tiap hari itu masih salah aja. Ya, ayo makanya kita belajar tadi rukun wudu, udah wudu tangan, kaki, kepala itu serambut ya, rambut itu seperti tadi sedikit aja boleh, tapi harus di bagian kepala, jangan di bagian rambut, bagian kepala. Yang bagian kepala itu ya ini kepala namanya, di atas pos ini udah kepala, kalau sini udah leher. Kalau rambutnya panjang diusap di leher ya nggak sah berarti karena bukan kepala. Nah itu secara syariat. Ada lagi secara hakikat. Hakikat wudhu itu untuk menghilangkan hadas, bukan menghilangkan najis. Bedanya apa hadas dengan najis? Kalau najis mah jelas, ada najis mutawasito, ada najis mukhafafah, ada najis mughalladhah. 3 hal itu najis yang jelas. Kalau mutawasito najis pertengahan kayak tawek piti, wujuhe dewi, tawek wong, itu najis mutawasito, najis pertengahan. Cara mensucikannya ya beda. Najis mukhafafah mah najis anak laki-laki yang masih nyusu di bawah umur 2 tahun belum makan apa-apa selain ASI, itu najis mukhafafah. Cara mensucikannya gampang, dicipratin aja, nggak usah harus ada air mengalir. Itu najis mukhafafah. Najis mughalladhah, najis berat, walaupun dicuci 7 kali tanpa salah satunya dengan syarat pakai tanah atau pakai debu atau pakai pasir, tetap nggak sah hukumnya karena harus syaratnya seperti itu. Secara memusnahkan menghilangkan najis mughalladhah. Nah itu berarti ada najis hukmiyah, ada najis ainiyah. Hukmiyah itu hukumnya, ainiyah itu bendanya. Benda najis itu 1 warna, 2 bau, 3 rasa. Warnanya udah nggak ada, baunya nggak ada, dijilat rasanya juga udah nggak ada rasa, biasa pokoknya. Berarti sudah suci apa belum? Belum tentu.
Karena apa? Karena ada hukumnya, ainiyahnya sudah nggak ada. Tapi hukumnya ternyata masih najis. Kenapa masih najis? Karena airnya tidak mengalir. Contoh, nyuci baju di mesin cuci, pisahkan najis pakaian yang ada ainiyahnya, ada najis ainiyahnya, pisahkan. Atau dicuci dulu, setelah hilang ainiyahnya baru masukkan ke mesin cuci. Sudah di mesin cuci, ublak dulu, jangan dulu pakai sabun. Karena sabun itu membuat mustakmal air. Kalau ada najis kena mustakmal, terus airnya air mustakmal, berarti gak bisa membersihkan najis. Hati-hati. Kalau air yang mustakmal nggak bisa mensucikan najis. Ya, air mustakmal. Kalau misalkan bukan najis kan nggak masalah, hanya keringat itu bukan najis, kotor kena tanah itu bukan najis. Tapi ini mah najis, ada kencing mungkin, ada bekas darah.